Oke. Ya, untuk materi yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Jadi, sebelumnya sudah dibahas mengenai jenis data. Jadi, ketika sudah menentukan jenis data, maka tahap selanjutnya sebelum kita bisa mengolah eh, menggunakan metode analisis statistik, maka kita perlu mengambil datanya dulu. Jadi proses pengambilan data tidak sebentar, itu kenapa ketika kita buat penelitian itu biasanya cukup lama di sini, yaitu di pengambilan data. Yang penting untuk mempermudah atau mempercepat kita dalam mengambil atau mengumpulkan data, kita perlu identifikasi dulu jenis datanya. Kemarin tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa jenis data. Data menurut sumbernya ada primer sekunder, data menurut sifatnya, data kualitatif dan kuantitatif. Nanti kita juga bisa merubah data kualitatif menjadi kuantitatif, serta data menurut waktunya, ada time series, cross section, dan panel seperti itu. Nah, metode pengumpulan data disesuaikan dengan jenisnya juga. Yang pertama ada teknik tes. Nah, teknik tes ini biasanya atau kita digunakan untuk melakukan evaluasi dari kondisi awal ke kondisi yang selanjutnya. Biasanya ini untuk mengukur apakah perlakuan kita atau misal kita melakukan beberapa hal ke satu kondisi itu akan merubah itu atau tidak. Biasanya teknik tes ini dilakukan dalam bentuk perlakuan, misal ke responden. Misal gini, kita mau melakukan penelitian seberapa efektifkah pelatihan yang dilakukan. Jadi kita sebelum melakukan pelatihan, kita lakukan dulu tes ke peserta pelatihan tersebut. Gitu ya. Jadi kita melakukan tes dulu seberapa paham si responden-responden tersebut mengenai suatu pemahaman terkait pelatihan yang akan dilakukan. Biasanya kalau ini dilakukan banyak di guru-guru seperti teknik tes ini ya, guru-guru kemudian pelatihan-pelatihan gitu itu biasanya pakainya teknik tes ini. Jadi instrumennya yang digunakan adalah soal tesnya. Soal tes sebelum dan sesudah itu harus sama. Jadi sebelum dilakukan pelatihan, sebelum dilakukan, misal saya lagi ngajarin statistika, itu saya lakukan tes dulu buat mengukur seberapa tahu tentang materi tersebut gitu ya. Nanti setelah pelatihannya dilakukan selesai, kemudian diberikan lagi soal tes yang sama seperti yang sebelumnya. Kemudian dilihat tuh sama atau beda hasil tesnya. Nanti biasanya teknik tes ini kita pakainya metode statistikanya uji beda. Jadi antara sebelum dan sesudah sama atau berbeda. Kalau hasil uji bedanya lolos, berarti pelatihannya efektif seperti itu. Tapi kalau misalnya hasil uji bedanya tidak lolos, artinya hasil tesnya antara yang sebelum dan sesudah pelatihan sama, artinya efektivitas pelatihannya tidak efektif seperti itu. Jadi teknik tes ini untuk melihat kondisi sebelum dan sesudah. Kelemahannya tergantung situasi. Jadi kadang kalau pelatihannya situasinya tidak kondusif, ya hasilnya akan bisa aja sama. Atau misal pesertanya ternyata melakukannya secara online kayak gini, kemudian sinyalnya jelek, akhirnya nggak ngikutin, kemudian tidak bisa melihat rekamannya dan sebagainya gitu. Jadi kan nggak bisa ngikut nih. Ini seperti ini kan baru Mbak Leni, Mas Arman dan Mbak Alvera yang masuk, teman-teman yang sebelum yang lainnya tidak masuk lagi, jadi nggak bisa tahu informasi yang saya sampaikan. Nah kalau tidak ada rekamannya kan nggak bisa tahu. Nah itu biasanya nanti bikin hasilnya akan berbeda. Atau bisa juga pertanyaannya tidak pakai pilihan, itu juga mempengaruhi. Jadi karena kadang pertanyaan kan ada dua jenisnya, pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka itu uraian, istilahnya uraian. Kalau pertanyaan tertutup itu pilihan ganda, pilihan. Kalau pilihan kita bisa ngukur, tapi kalau pertanyaannya bentuknya terbuka kita nggak bisa ngukur karena jawabannya bisa macam-macam. Ya, paham atau tidak? Ya, sedikit paham lah. Nah, kalau sedikit paham kan kita ngukurnya susah ya. Jadi kita perlu perlu pakai
pakai pertanyaan tertutup biar hasilnya pasti paham atau tidak paham seperti itu, benar atau salah gitu. Jadi memang harus ada ukuran, bentuk pertanyaannya harus tertutup. Nah, ini ada contoh kasusnya ya yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi contohnya adalah mau mengukur efektivitas dari pelatihan. Jadi ya sebelum pelatihan dikasih tes dulu, nanti setelah pelatihan juga dikasih tes, kemudian kita lakukan uji beda. Jadi nanti metode analisis statistikanya pakai uji beda. Nah, beda atau sama? Kalau beda berarti dia efektif, tapi kalau sama, ternyata hasil tesnya sama, berarti pelatihannya tidak efektif. Mengukurnya seperti itu. Itu untuk teknik tes. Nah, teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah wawancara. Ini yang banyak dipakai oleh peneliti-peneliti gitu ya, khususnya untuk peneliti yang menggunakan data primer. Nah, karena langsung ke lokasi. Kalau data sekunder, sulit untuk melakukan wawancara ya. Karena biasanya kalau data sekunder itu di banyak perusahaan, terus perusahaannya itu lokasinya nggak di kota yang bersangkutan atau menyebar di banyak tempat. Jadi data sekunder itu kurang cocok kalau kita pakai wawancara. Tapi lebih cocoknya pakai data primer. Data primer kita bisa lakukan wawancara. Nah, wawancara seperti biasa, sebenarnya wawancara biasa hanya saja ada instrumen yang wajib disiapkan ketika kalian melakukan wawancara. Jadi harus ada draft wawancara. Draft wawancara itu isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian tanyakan ketika wawancara itu berlangsung. Kemudian nanti hasil wawancaranya atau ketika wawancara sebaiknya direkam biar nanti bisa dituliskan kembali hasil dari wawancaranya. Jadi ketika wawancara tidak sibuk mencatat, jadi cukup didengarkan saja. Didengarkan, ditanyakan ketika memang ada yang perlu ditanyakan ulang gitu ya. Jadi hanya ada rekamannya. Jadi nanti hasilnya bisa dituliskan dengan mendengar rekaman tersebut. Jadi kemudian wawancara itu biasanya ada beberapa mahasiswa yang tidak punya draft wawancara, nanti ditanyakan ketika sidang, kalian pakai wawancara, draft wawancaranya mana? Gitu, nanti di lampiran seharusnya ada dari lampiran draft wawancara seperti itu. Jadi kelebihannya informasinya pasti banyak yang didapatkan dari wawancara. Kelemahannya prosesnya lama. Kemudian ketemu yang diwawancarai juga biasanya cari-cari waktu yang pas gitu ya. Kemudian biayanya cukup mahal karena harus ke lokasi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau tidak ada draft wawancaranya, kemungkinan besar untuk melebar keluar dari tujuan dilakukan wawancaranya juga cukup tinggi. Jadi itu kelebihan dan kelemahan dari wawancara. Kemudian yang ketiga ada observasi. Observasi ini berarti teknik yang dilakukan menggunakan panca indera, bisa mendengarkan, mencium, mengecap, meraba, memperhatikan ya gitu ya. Jadi bisa melihat kondisi kira-kira seperti apa. Nah, ini instrumennya ada lembar pengamatan, biasanya kita bisa melihat, kemudian langsung dicatat. Contoh, saya mau cari tahu kira-kira toko tersebut ramai atau tidak ramai, atau misal mau yang di puskesmas nih, mau mengukur terkait pelayanan yang ada di puskesmasnya, kira-kira pasien-pasiennya ketika ke puskesmas kayak gimana, dari menunggu, ada komplain atau enggak, kemudian ruang tunggunya seperti apa, terus kondisinya kepanasan atau tidak kepanasan gitu. Nah, itu biasanya pakai observasi. Jadi selain wawancara, biasanya didukung juga dengan observasi. Ada dua jenis observasi, partisipan dan non partisipan. Kalau partisipan berarti peneliti adalah bagian dari lokasi tersebut. Jadi misal karyawannya yang melakukan penelitian, itu namanya partisipan. Tapi kalau non partisipan berarti kalian benar-benar peneliti yang datang ke lokasi untuk melakukan penelitian. Itu namanya non partisipan gitu. Jadi kalian adalah bagian dari lokasi tersebut atau bukan. Berarti kalau yang puskesmas karena kalian karyawan juga di situ, berarti kalian termasuk dalam partisipan, observasi yang partisipan. Kemudian yang selanjutnya ada teknik kuesioner. Kuesioner ini yang nanti saya kepenginnya praktek juga, bikin Google Form yang untuk tujuannya adalah buat kuesioner disebarkan ke responden.
Gitu ya. Kuesioner ini adalah berisi daftar-daftar pertanyaan, bisa tertutup, bisa terbuka, tapi biasanya yang sering adalah bentuk pertanyaannya itu tertutup. Jadi bukan uraian. Kenapa? Karena kita nanti akan melakukan scoring, merubah data kualitatif menjadi kuantitatif kalau pakai kuesioner untuk mempermudah dalam mengolahnya di alat analisis. Jadi bentuk pertanyaan di kuesioner seringnya adalah pertanyaan tertutup. Kalau zaman dulu kuesioner pakai lembar-lembar. Kalau sekarang bisa pakai Google Form, jadi nanti yang dikirimkan hanya linknya saja. Jadi tidak perlu ketemu sama responden-respondennya. Kalau dulu kelemahannya itu seringkali nggak kembali, kemudian waktu pengembaliannya lama, kemudian apa namanya, biayanya cukup mahal, kemudian dan lain sebagainya. Itu dulu kelemahannya seperti itu. Kalau sekarang masih mending ya. Kalau sekarang bisa dipastikan kembali, kemudian tidak kosong, lengkap. Karena kalau di Google Form kita bisa bikin bahwa tidak boleh kosong jawaban seperti itu. Nanti kita belajar juga bikin kuesioner pakai Google Form. Kemudian kelebihannya tidak perlu ketemu gitu ya. Kemudian kita bisa memastikan waktunya, kemudian bisa rahasia, misal responden tidak mau diketahui identitasnya, bisa pakai kuesioner ini, kemudian dan lain sebagainya. Nanti di sini bisa kalian baca di materinya ya. Kemudian ada bentuk kuesioner yang seperti tadi saya sampaikan, ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Kelebihannya kalau terbuka memang kita bisa dapat informasi sebanyak-banyaknya, kalau tertutup enggak, karena kan sudah dalam bentuk pilihan. Tapi kalau terbuka, kita sulit untuk melakukan scoring. Jadi kita merubah datanya dari kualitatif ke kuantitatifnya itu cukup sulit kalau bentuknya pertanyaan terbuka. Tapi kalau tertutup, kita lebih mudah merubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Itu kalau bentuk pertanyaan tertutup. Nah, biasanya peneliti itu mix. Jadi pakai kuesioner, tapi juga wawancara. Kuesioner itu kan dipakai ketika responden kita ada banyak. Jadi kalau misalnya respondennya ada 100, kan tidak mungkin kita wawancarai semua. Jadi kita boleh pakai kuesioner. Misal biayanya juga kan lebih mahal kalau pakai wawancara. Kalau kuesioner lebih murah. Jadi kuesioner kan hanya ngirim link aja. Kalau wawancara kan kita waktunya terbuang, biayanya juga banyak, dan sebagainya. Tapi kelemahannya kuesioner itu informasinya tidak banyak seperti di wawancara. Jadi biasanya peneliti melakukan mix. Jadi sebar kuesioner ke 100 responden, katakanlah ya, misal sampelnya 100, tapi kita ambil 5 responden untuk kita wawancarai. Jadi ada wawancaranya juga untuk mendukung jawaban-jawaban dari responden di kuesionernya. Jadi kenapa-kenapanya kita bisa tanyakan di wawancara. Jadi biasanya seperti itu untuk peneliti. Dia kalau ada kuesioner, ada wawancaranya juga, tapi hanya ke beberapa saja. Sebagai perwakilan lah ya istilahnya, perwakilan atau sampel gitu ya, buat jawab kenapa kok dia tidak setuju, kenapa kok dia setuju, kenapa kok dia salah gitu ya, kenapa kok dia benar dan lain sebagainya, tergantung dari pertanyaan kuesionernya. Jadi masing-masing alasan-alasannya bisa ditanyakan di wawancara. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi tidak selalu foto ya. Dokumen itu maksudnya dokumentasi itu maksudnya dokumen. Jadi catatan-catatan, bisa juga berkas-berkas. Biasanya dia datanya sekunder biasanya. Tapi kalau kita ngambil langsung ke perusahaan, maka datanya data primer karena ngambilnya langsung ke perusahaannya, karena data laporan tersebut tidak dipublikasikan. Jadi data sekunder kan ciri-cirinya dia dipublikasikan. Jadi siapa saja bisa mengakses. Tapi dokumentasi bisa berupa primer, bisa juga sekunder, tergantung dokumennya itu sudah terpublish atau belum. Kalau sudah terpublish berarti dia termasuk data sekunder. Tapi kalau belum terpublish dia termasuk data primer. Yang jelas dokumentasi itu adalah bentuk dokumen. Bisa foto, tapi seringnya adalah dokumen catatan-catatan, bisa laporan keuangan, bisa nota-nota, bisa buku-buku catatan, bisa juga kartu-kartu, bisa kartu persediaan, dan lain sebagainya. Itu namanya dokumentasi.
Jadi dokumentasi juga biasanya didukung dengan wawancara kalau dokumentasinya diambil secara primer, sumbernya primer. Jadi kita menanyakan dokumennya ke si perusahaan. Tapi kalau dokumentasinya adalah data sekunder yang ambil di website, kita nggak bisa menambahkan wawancara gitu. Jadi masing-masing. Jadi metodenya bisa masing-masing. Dokumentasi bisa digabung wawancara kalau datanya adalah primer. Tapi dokumentasi tidak bisa digabung dengan wawancara kalau datanya adalah data sekunder. Seperti itu. Kemudian studi pustaka. Studi pustaka dia sama, bentuknya adalah seperti dokumen, tapi bahan-bahan statistik ya. Tapi dia sudah atau dia merupakan bahan dari penelitian atau buku-buku referensi. Itu namanya studi pustaka. Atau misal aturan-aturan, misal peraturan Menteri Kesehatan nomor sekian-sekian itu termasuk studi pustaka. Atau misal peraturan pemerintah nomor sekian atau undang-undang nomor itu termasuk studi pustaka. Atau misal teori dari KOSO, teori permintaan, teori penawaran, itu namanya studi pustaka juga. Jadi studi pustaka adalah bahan-bahan pemikiran dari penelitian-penelitian atau dokumen-dokumen legal gitu ya, atau publikasi-publikasi atau buku referensi, teori-teori yang ada di buku referensi, itu studi pustaka. Ya, saya ulangi sebagai review ya, bahwa metode pengumpulan data yang pertama ada teknik tes, bentuknya adalah untuk menganalisis efektivitas suatu perlakuan, bisa pelatihan, bisa pengajaran, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada wawancara. Wawancara dilakukan langsung ke sumber datanya, data primer ya pasti kalau wawancara. Kemudian observasi, bisa melakukan pengamatan ke masyarakat, ke lokasi gitu ya. Jadi observasi adalah pengamatan, jadi bentuknya subjektif biasanya. Kalau wawancara kan menurut mereka gitu ya. Kalau observasi berarti menurut kita mengamatinya menurut kita seperti apa. Ada dua jenis ya, partisipan dan non partisipan. Kemudian kuesioner primer pasti karena kita langsung ke lapangan atau kita langsung minta jawaban-jawaban dari si responden-responden tersebut. Meskipun tidak secara langsung, misalnya lewat link, lewat Google Form, tidak ketemu langsung nggak apa-apa. Kalau wawancara seringnya langsung, meskipun online, tapi kan seperti ini, langsung tektok seperti itu. Kalau kuesioner enggak, jadi kuesioner itu nggak bisa menanyakan kembali gitu ya. Kalau wawancara kan ada satu jawaban, ditanyakan kembali bisa. Kalau kuesioner enggak. Kuesioner adalah hanya menjawab aja di satu lokasi itu, satu tempat itu, satu pertanyaan itu, tapi nggak bisa nanya kenapa-kenapanya. Itu kenapa biasanya kuesioner juga didukung dengan wawancara. Kemudian dokumentasi biasanya datanya adalah publikasi-publikasi atau catatan-catatan. Kalau sudah publikasi atau dokumen-dokumen yang ada di internet dan lain sebagainya, itu data sekunder. Tapi kalau kita minta catatannya langsung ke lokasi penelitiannya, berarti data primer. Dokumen itu catatan-catatan ya, tidak hanya foto. Kemudian yang terakhir ada studi pustaka. Kalau studi pustaka ini adalah hasil penelitian, hasil pemikiran, hasil keputusan, misal peraturan-peraturan, kemudian buku-buku referensi, itu namanya studi pustaka. Ya, seperti itu materi terkait metode pengumpulan data. Oke, ada pertanyaan?